Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, soleh-soleha sehat ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesudahan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur hanyalah milik Allah. Kita bisa berjumpa di sini. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita bertemu lagi dalam keputrian ke-6. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menuju ridhonya Allah, mengukuhkan hati kita, memberikan pertolongan kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, untuk senantiasa bersemangat untuk mencari amal soleh selama hidup masih di kandung badan. Oke nak, hari ini kita bertemu dengan keputrian 6. Ibu kasih temanya berzikir memberikan ketenangan jiwa. Ada apa? Benarkah berzikir memberikan ketenangan jiwa? Keutamaan bagi orang-orang yang berzikir, beberapa referensi menyatakan mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman dalam hatinya. Di tengah kehidupan dunia yang penuh kesibukan dan kesusahan, siapakah yang hatinya tidak ingin merasa bahagia dan tentram? Semua pasti ingin merasakannya. Berzikirlah, ingatlah Allah dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan berjalan, berdiri, duduk maupun berbaring. Orang yang berzikir kepada Allah hatinya akan merasakan ketenangan dan ketentraman. Pikiran juga akan tenang dan nyaman. Semua rasa gelisah dan kegoncangan dalam hati akan hilang karena ia mengingat Rabbnya dengan lisan yang senantiasa berzikir. Allah Ta'ala berfirman, yaitu ala bizikrillahi tatmainnul qulub, yang artinya, hai orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tentram. Keutamaan dari orang-orang yang berzikir ini adalah salah satunya memberikan ketenangan dan ketentraman dalam hati kita. Siapa yang tidak ingin tentram? Siapa yang tidak ingin merasakan bahagia? Kalau kita senantiasa berzikir, inilah janji Allah. Kita akan diberikan ketentraman dan kebahagiaan. Suka berzikir nak? Insya Allah ya, berzikir. Bahkan dinyatakan lagi nak, perumpamaan orang yang berzikir dan orang yang tidak seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Kalau orang yang mau berzikir, dia seperti orang yang hidup, karena senantiasa aware-nya ada, senantiasa kesadarannya ada. Tetapi ketika dia tidak mau berzikir, walaupun jasadnya hidup, dia seperti orang mati. Dia gampang terombang-ambing, dia gampang tertipu daya. Sedikit orang ngomong, kepinginnya sensitif, marah, karena hatinya sedang tidak hidup. Ketika hatinya sedang hidup, zikir senantiasa kepada Allah, dia tenang. Itu mah cuma omongan orang, biarin aja. Atau kita disenggol sedikit, betah ya tinggal di rumah yang begitu kotornya. Padahal kita sudah senantiasa berusaha bersih, tapi memang keadaannya, rumahnya memang kondisinya bisa jadi rumahnya memang tidak bagus. Udah dibersihin kayak apa ya, penampilannya masih seperti itu. Walaupun kita sudah mati-matian mau bersih-bersih, santai, tetap santuy ya. Aku sudah berusaha membersihkan, tapi memang keadaannya seperti ini. Memang udah dibersihin kayak apa, kalau rumahnya sudah tua ya, nggak kelihatan bagus-bagus, kelihatannya berantakan terus. Tapi ya sudah, terima takdir Allah. Yang penting maksimal sudah berusaha membersihkannya. Insya Allah tenang saja, tentram menghadapi itu. Terus berusaha, tetapi berusaha apa? Berusaha cari rezeki, berusaha berdoa semoga Allah datangkan rezeki untuk mendapat rumah bagus, rumah yang lebih bersih, rumah yang lebih nyaman. Orang yang senantiasa berzikir hatinya hidup, tidak merasa sensitif, tidak merasa sakit hati, tidak merasa putus asa. Kayaknya orang tuanya susah amat, gak mau berusaha, gak bikinin rumah bagus, tapi santai aja. Inilah
rezeki yang sedang Allah takdirkan pada saya sudah berusaha bersih. Tetap menerima, tetapi aktif terus bergerak. Nah, dalam selanjutnya kita lihat, zikir itu diantaranya ada zikir qauli, ada zikir qalbi, dan ada zikir qauli. Zikir qauli kita lihat, apa zikir qauli atau lisan, yakni dengan menyebut nama Allah dengan lidah dan meresapkannya ke dalam hati seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, istighfar, tahlil, membaca Al-Quran dan sebagainya. Salah satunya zikir adalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah. Yang suci cuma Allah. Yang lain penuh dengan kelemahan. Yang paling sempurna adalah Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, nikmat yang sudah Kau beri, alhamdulillah. Saat ini aku sehat di antara banyak orang yang sedang sakit. Hari ini aku sakit. Sekian lama Kau berikan aku sehat. Sekarang aku sedang berusaha, berdoa, berikhtiar, semoga aku diberi kesehatan. Ridho dengan takdir Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau yang maha besar. Tidak ada yang besar kecuali kekuatan-Mu yang besar. Maka sudah sepatutnya aku terima takdir ini karena aku merasakan kebesaran-Mu. Kau maha menentukan yang paling terbaik untukku. Jika hari ini takdir kehidupanku adalah takdir yang terbaik yang sudah Kau berikan, maka aku senantiasa akan berusaha memaksimalkan usahaku untuk lebih menjadi orang yang baik, beramal soleh hari ini, terus berusaha lebih baik lagi, banyak menebar kebaikan kepada orang lain, juga untuk diriku sendiri, keluargaku, dan masyarakat. Lalu apa istighfar? Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, aku senantiasa mohon ampun, kadang suka kesiangan, aku mohon ampun, tapi besok berusaha lebih baik lagi. Ya Allah, hari ini aku terlena nonton TV. Istighfar, astagfirullahaladzim, semoga aku bisa lebih baik lagi ya Allah. Aku tidak mau nonton TV yang banyak melenakan waktuku. Ya Allah, hari ini aku gundah jalan-jalan malam-malam, sayang-sayang sebenarnya. Bahkan sampai pegang-pegang tangan dengan bukan mahramnya. Nauzubillah min dzalik. Sungguh merugi ya Allah. Aku mohon ampun ya Allah. Semoga hari ini terjadi, besok tidak pernah akan terjadi lagi, dan kedepannya tidak akan terjadi lagi. Karena kita tidak tahu. Allah memang sudah menetapkan ampunannya setiap hari, setiap pagi, setiap sore, setiap petang, setiap malam. Tapi kita tidak pernah tahu umur kita. Apakah umur kita dalam jangka waktu yang lama? Apakah ketika kita berbuat maksiat masih ada kesempatan kita untuk bertaubat, beristighfar? Apakah ketika kita bermaksiat kita mati dalam keadaan kita bermaksiat? Nauzubillah min dzalik. Ini ya, kita beristighfar kepada Allah senantiasa. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, menghilangkan kita dari rasa malas, rasa gundah gulana. Lanjut dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang aku percaya, yang tidak ada yang aku yakini. Tidak ada ilmu yang tepat, tidak ada agama yang tepat kecuali agama yang dibawa, yang bertumpu kepada la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Selanjutnya zikir membaca Al-Quran. Nah, ternyata membaca Al-Quran ini juga zikir ya, nak ya. Senantiasa kita membaca Al-Quran. Kalau kita tidak sempat membaca Al-Quran, setelah murotal Al-Quran yang membuat kita merasakan nyaman daripada kuping kita mendengarkan lagu-lagu yang syairnya tidak baik, yang syairnya malah bikin kita aduh nggak punya pacar, padahal di situ lagi ngomongin tentang kata-kata yang tidak baik. Padahal seharusnya kita menambah keilmuan kita senantiasa. Yang selanjutnya adalah zikir qauli atau lisan, menyebut nama Allah dengan berhuruf dan bersuara. Zikir ini sukar melakukannya terus-menerus karena banyak kesibukan yang mengganggu, seperti bekerja, mencari nafkah, mengatur pendidikan, membersihkan rumah, dan lain-lain yang dapat melengahkan zikir lisan tersebut.
Zikir kolbi adalah zikir untuk mengingat Allah dengan bertafakur, berfikir, memikirkan ciptaannya, baik yang ada pada diri kita maupun yang ada di alam ini. Zikir kolbu atau zikir hati ialah menghadirkan kebesaran dan keagungan Allah di dalam diri dan jiwanya sendiri sehingga mendarah daging dan tidak dengan suara. Zikir dengan hati lebih mudah dilakukan daripada zikir dengan lisan dan lebih terhindar dari hal yang dapat menghambatnya karena tidak terikat waktu dan dapat dilakukan setiap saat. Zikir jawarih adalah zikir yang bibir, lidah dan hati terpadu menjadi satu, bergerak secara rutin, membunyikan asma Allah dengan hati dan lisan sehingga terbukalah penglihatan batin dan senantiasa dekat kepada Allah. Apabila telah menyatu antara zikir kauli atau zikir lisan dengan zikir kolbu, maka insya Allah akan melahirkan kekuatan untuk kita. Bahkan di sini sehingga terbukalah penglihatan batin dan senantiasa dekat kepada Allah. Segala fenomena kehidupan yang terjadi pada diri kita, kita merasakan, ya Allah, aku siap menghadapi ini. Aku tahu inilah takdir terbaik untukku. Aku akan berusaha yang terbaik. Aku berdoa kepada Allah, semoga aku bisa melaluinya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk melaluinya dan tetap mendapatkan keridhaan Allah. Tetap berusaha untuk tidak merugikan diri kita dan juga tidak merugikan orang di sekitar kita. Ya nak ya, sebagai muslimah penting kita untuk berzikir. Selanjutnya, di poin selanjutnya, ucapan zikir ya. Menurut hadis, apa ucapan zikirnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim? Rasulullah SAW bersabda, ada dua kalimat yang ringan di lidah tetapi berat di timbangan dan amat dicintai Allah, yaitu Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim. Dalam riwayat yang sama juga disebutkan bahwa ucapan ini akan ditanamkan baginya sebuah tanaman pohon kurma di surga. Subhanallah. Sudah mendapatkan kekuatan di muka bumi menghadapi kehidupan karena senantiasa berzikir. Subhanallah, Allah pun menambah kita dengan cara memberikan tanaman kurma di surga. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi keberkahan kepada kita. Allah senantiasa menguatkan kita untuk berzikir kepada Allah dan membuat kita senantiasa menjadi muslimah-muslimah yang tangguh, semangat, sehat dan selamat di dunia dan akhirat. Akhirnya ibu cukupkan ya nak ya di sini. Mudah-mudahan kita senantiasa berzikir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.